Bukan saya lepas baju saya siap. Saya lepas baju saya siap. Iya betul, tapi kan surat kasih tunjuk saya dulu. Saya kuana semua. Penangkapan terhadap Pelda Christian Namo di Pelabuhan Tenau diwarnai perdebatan. Apa dari form gitu kok tiba-tiba namanya perintah. Dalam video yang viral, Christian Namo sempat menolak dibawa anggota TNI. Ini klien kami. Beta buka. Abang dari jemputung. Ia bahkan membuka bajunya sebagai bentuk protes. Melalui kuasa hukumnya, Christian Namo mempertanyakan dasar hukum dan surat perintah penangkapan resmi. Sebagai tim hukum kasus hukum, saya Kosma Joko kaget ya. Klien kami tiba-tiba dijemput ya. Dijemput menghadap ke Denpom Kupang tanpa alasan hukum yang jelas. Jadi kami tidak sedang melawan TNI. Kami ingin mengikuti proses dengan menunjukkan surat jelas gitu. Karena klien kami saat ini sedang menghadapi musibah. Usai video tersebut viral, terungkap bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari istri Pelda Christian Namo, Sepriana Paulina Mirpi, terkait dugaan pelantaran keluarga dan pemfitnahan di media sosial. Selain laporan dari istri, pihak Kodim Rotendao juga disebut telah melaporkan Pelda Christian Namo atas dugaan pelanggaran disiplin dan hukum militer. Yang saya laporkan itu suami saya, Pelda Christian Namo. Saya melaporkan terkait video-video live yang mencaci maki, menghina, menghujat saya dan keluarga saya. Dan itu sangat mempermalukan kami, terutama saya dan anak-anak saya, mengganggu psikis kami, mental anak-anak saya perlu jaga. Saat ini Pelda Christian Namo telah ditahan di Denpom Kupang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Seorang wanita cantik tertangkap basah tengah menyamar menjadi seorang pramugari dan sempat ikut penerbangan rute Palembang, Jakarta. Pelaku beralasan menjadi pramugari gadungan demi konten di media sosial. Seorang wanita yang mengaku asal Palembang, Sumatera Selatan tertangkap basah menyamar sebagai pramugari maskapai komersil. Ia datang ke bandara lengkap dengan seragam, koper hingga kartu identitas. Untuk bisa masuk ke dalam pesawat, wanita ini membeli tiket. Penyamarannya terbongkar setelah tak bisa menjawab saat ditanya awak pesawat lainnya. Aksi pelaku berakhir setelah pesawat rute Palembang Singapura ini mendarat. Di bandara, ia ditunggu petugas keamanan dan langsung diperiksa pihak APSEC. Wanita bernama Nisha ini pun memberikan klarifikasinya dan meminta maaf. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Menurut polisi, pelaku terobsesi ingin menjadi pramugari namun gagal. Yang bersangkutan bisa naik pesawat karena punya tiket penerbangan. Yang bersangkutan ini punya cita-cita menjadi pramugari dan sebelumnya juga pernah mendaftar sebagai pramugari. Jadi yang bersangkutan bisa naik pesawat karena memang yang bersangkutan punya tiket dan ada boarding pass-nya dalam penerbangan tersebut. Baik sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman apakah kejadian tersebut ada tindak pidananya atau belum. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak maskapai terkait viralnya kasus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang kepala sekolah dan seorang guru digerebek warga saat hendak meninggalkan hotel di Lampung Timur, Lampung. Tenaga pendidik ASN ini diduga baru saja menyewa kamar selama 3 jam karena juga terekam CCTV hotel. Mana, Pak? Mau kemana, Pak? Dari mana, Pak? Warga Lampung Timur dihebohkan dengan video viral 2 oknum ASN yang dilabrak seorang warga diduga usai menyewa kamar di hotel di wilayah Bandar Lampung. Kamu hebat ya udah. Ya korwil kamu ya. Iya. Dalam video tersebut,
Pria yang memergoki oknum kepala sekolah dan guru P3K wanita itu merekam keduanya saat akan meninggalkan lokasi sembari menumpahkan kekesalannya yang merasa rumah tangganya dirusak. Dari mana, Pak? Ini apa ini ceritanya? Enggak ada apa-apa kamu nih. Kamu menghancurkan rumah saudara saya kok. Sementara pada rekaman lain menampilkan CCTV hotel di mana oknum kepala sekolah tersebut memasuki kamar hotel bersama guru P3K itu selama 3 jam. Setelah itu, keduanya keluar bersamaan dari kamar dan guru wanita sudah berganti pakaian. Kedua oknum tenaga pendidik ini kini dalam pemeriksaan dan sudah dimintai klarifikasinya di Dinas Pendidikan Lampung Timur. Akan mengambil langkah-langkah yang sesuai aturan atau regulasi yang berlaku, seperti pemanggilan untuk klarifikasi, kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Nah, selanjutnya untuk urusan penyidikan dan sebagainya itu adalah ranahnya di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, termasuk pemberian sanksi itu adalah wewenangnya dari pejabat pembina kepegawaian melalui Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Meski sudah viral dan menjadi perbincangan, namun belum ada laporan baik dari pasangan resmi oknum ASN maupun dari pihak yang merasa dirugikan. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa memprotes tayangan Mens Rea komika Panji Pragiwaksono yang digelar ratusan pemuda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di depan kantor Kemkomdiji Jakarta Pusat berujung ricuh. Masa mendesak Komdiji turun tangan terkait materi komika Panji yang dinilai tidak lagi mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif. Ketegangan terjadi saat unjuk rasa ratusan pemuda NU dan Muhammadiyah di depan gedung Kemkomdigi Gambir Jakarta Pusat memprotes materi komika Panji Pragiwaksono di acara Mens Rea yang ditayangkan Netflix. Kericuhan terjadi saat polisi memadamkan sejumlah atribut yang dibakar massa di depan pintu gerbang. Meski kericuhan bisa diredam, namun sejumlah pengunjuk rasa yang tak terima sempat terlibat ketegangan dengan petugas. Pengunjuk rasa menilai materi stand up Panji tidak lagi mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif, di mana hal tersebut berpotensi bisa memecah belah bangsa. Selain mendesak Komdigi turun tangan terkait tayangan tersebut, massa juga mendesak Panji meminta maaf kepada NU dan Muhammadiyah karena kedua ormas tersebut jadi bahan candaan. Bahwa apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah meminta kepada Panji Pragiwaksono untuk meminta maaf kepada masyarakat, wabil khusus kepada NU dan Muhammadiyah, karena ormas terbesar di Republik ini sudah dijadikan candaan dan tawaan dan dijadikan bahan materi di materi stand up comedy dalam Mens Rea. Tidak hanya itu. Kemudian yang kedua, kita meminta juga kepada pihak Netflix yang dalam hal ini menayangkan supaya untuk menghapus video Panji yang memang narasinya itu mengandung unsur penggiringan opini untuk memecah belah bangsa. Aliansi Muda NU dan Pemuda Muhammadiyah juga meminta pihak kepolisian segera melakukan pemanggilan kepada Panji mengingat adanya dugaan pelecehan dan penghinaan dalam tayangan tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.